Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Oke, sebelum itu kalian silakan subscribe, like. Jangan lupa setelah menonton full videonya, silakan kalian beri komentar ya. Untuk video kali ini saya akan mau membahas tentang judol, yaitu judi online, dimana kemarin-kemarinnya itu karyawan Komdigi yang sudah ditangkap. Ternyata ini ada DPR sampai DPRD juga terlibat judol, yaitu judi online, dan Menkom Digi ya akan memberantas judi online ya. Dan ini juga ada laporan dari Ketua PPATK Ivan Yustiafa bahwa terdapat lebih dari 1.000 anggota DPR sampai dengan DPRD legislatif yang bermain jual, yaitu judi online. Kita saksikan bersama pernyataan dari Menkom Digi Melkia Fit dan Ketua PPATK Ivan Yustiafa. Jangan lupa tonton full videonya agar kalian tidak gagal paham. Dan untuk videonya sebagai berikut. Jadi kalau pemberantasan narkoba, judol itu seterusnya ya. Dan Kita nggak ada ini batas waktu. Ini perang terus menerus. Tidak ada selesai judi itu dalam hitungan hari, minggu di negara manapun. Jadi perang ini bukan perang sesaat. Bukan perang yang dikasih deadline, tapi perang terus menerus. Sampai memang akhirnya kita anggap ini bukan lagi menjadi sesuatu permasalahan bangsa. Saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ya, benar-benar. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong kali kong, tidak boleh ada yang membacking. Benar. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Jaksa Agung, Kemkopidji, Kemenkopolkam, dan kebetulan kami dan Kapolri juga sudah penanganan sampai hari ini. Mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak, karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss. Begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Bapak Ibu, kalau kita membuka data, kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga, di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga. Mohon maaf mungkin di partai politik, saya juga orang partai politik, jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga.
di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di Menyeluruh. kelas bawah, di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda, ada yang melalui games, ada yang melalui bentuk-bentuk lain, ini banyak. Jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita. Kepala PPATK Ivan Yustia Ini Pardana mengungkapkan Kepala ada PPATK lebih ya. dari 1.000 anggota DPR baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Selain itu, Ivan juga mengungkap nilai fantastis dari total transaksi yang melibatkan anggota legislatif di seluruh Indonesia. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkanya bisa saya sampaikan. Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran sampai ada sekian orang sampai bisa 25 miliar gitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar. Kasus ini memang menjadi pintu pembuka untuk seluruh kasus yang ada dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdiji. Kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana, Bu. Mantap. Pertama-tama komentar saya adalah melihat dari struktur di Komdiji yang baru ini ada keyakinan gitu. Ini skuad di Komdiji ini rasanya adalah salah satu skuad terbaik di kementerian-kementerian yang disusun oleh Presiden kita. Itu yang pertama. Berikutnya tadi soal judol lalu pinjol sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan saya, oleh kawan-kawan saya, jadi saya tidak akan terlalu menyinggung lagi ke sana. Saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang sekarang sedang berlanjut. Saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang tadi sudah diambil oleh Kementerian Komdiji saya kira sudah tepat dan benar. Kita terus buka, kita terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka untuk seluruh kasus yang ada dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdiji. Kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana, Bu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang ingin saya usulkan memang tidak begitu populer, tetapi kami mohon Ibu dan jajaran bisa memberi perhatian untuk pelaksanaan dari frekuensi kebencanaan. Karena ini sangat penting di tengah negeri kita yang ya memang sering menghadapi bencana. Ini sejak isu RUU penyiaran itu sampai hari ini masih belum ada keberlanjutannya. Dan saya kira frekuensi kebencanaan ini sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan relawan kebencanaan, tagana dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, follow up soal undang-undang PDP gitu. Khususnya juga soal lembaga pengawas. Kiranya di 100 hari rencana program kerja Ibu dan jajaran ini juga bisa menjadi perhatian. Karena undang-undang PDP sejak diundangkan 2 tahun lalu mestinya tahun ini sudah harus efektif berlaku. Tapi terkait dengan lembaga pengawas ini sampai saat ini kita masih belum mengetahui perkembangannya atau proses yang akan dilakukan seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Menkom Diki Meutia Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak mengenal batas waktu. Menurutnya, pemberantasan judi online merupakan perang terus-menerus. Hal itu disampaikan Meutia usai menggelar rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Oke ya, cukup sekian untuk infonya untuk saat ini. Jangan lupa ya subscribe, like, dan berkomentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.